Bunda Ratu Ayu ini memahami psikologi. Berangkatlah kamu ke Jakarta, suatu saat kamu bakal ketemu orang berfungsi. Beda dengan kita laki-laki, lihat anak sakit, rumah sakit. Nah, pulang dari rumah sakit baru dia nangis. Kenapa nangis? Sebab resepnya kemahalan. Selamat datang di channel Master Terawang, membuka misteri dengan cara lain. Kali ini episode yang sangat spesial karena ada di kediaman salah satu seniman dan budayawan Nusantara. Saya masih menemani Bunda Ratu, sang Master Terawang. Nah, siapa lagi yang kita akan ngulik-ngulik hari ini? Yaitu sudah tidak asing lagi di masyarakat seluruh Indonesia. Beliau adalah Abah Komar. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Abah? Kabarnya baik, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, cuma kurang tinggi sama kurang ganteng dikit. Nah, kalau tensi darah saya normal, tinggi badan yang kurang normal. Gini Abah, Satu kehormatan Abah diundang di channel Master Terawang. Master Terawang. Luar biasa. Terima kasih kakak. Iya, Pak Haji. Kakak Ayu, kakak Bunda Ratu Ayu. Kakak Bunda Ratu Ayu, betul. Nah Abah, gini, saya juga sempat kaget juga, ya kan, sempat kaget. Terus antara percaya dan tidak percaya nih, ternyata Bunda Ratu ini sangat kenal dekatnya, akrab banget dengan Abah Komar. Bukan kenal lagi, udah tahun 80-an. Nah, yang saya mau bertanyakan nih ya kan, sama Bunda Ratu juga Abah, awal pertemuannya tuh seperti apa nih? Bisa sampai akrab sampai sekarang ini? Gini, Abah bangga Allah mempertemukan secara selaras dengan kehendak Tuhan yang maha ulas asih, bertemu dengan Bunda Ratu di Pulau Sumatera, di Palembang, Sumatera Selatan ya Kak Ayu ya. Waktu itu temennya gubernur, wali kota. Oh luar biasa. Jadi sudah, ini alam yang mempertemukan sehingga hari ini Bunda Ratu Ayu sudah sangat terasa di hati dan pikiran kami di keluarga sudah seperti keluarga. Jadi kalau silaturahmi ke tempat Bunda Ratu, saya selalu bawa istri dan anak-anak gitu. Tahun 2006. 2006. Tapi mungkin aslinya tahun 80-an tuh pernah ketemu, cuma memang kita belum saling sadar aja. Mungkin. Belum saling menyapa ya? Pernah ketemu. Ya, secara face to face tahun 2000-an sekian ya. 2006. Ketika ada momentum pilkada gubernur Sumatera Selatan. Beliau juga sangat terkesan karena memang beliau senang juga kan ketemu mantan foto model. Model lampu tempel. Karena Abah Komar saat ini sudah masuk kategori makhluk langka. Waduh. Makhluk yang harus dilindungi oleh undang-undang purbakala gitu. Angkatan Abah Komar sekarang banyak yang sudah tidak ada, sudah tidak ada. Teman-teman seniman pelawak sekelas Jojon, Cahyono, UU, Jayakarta Group itu sudah tidak ada. Surya Group juga sudah tidak ada. Jalal, Heri Koko, Mas Nario, Prapto, ada George Sapulete masih suka ketemu. Oh, masih bisa ketemu ya. Setingkat di atas Abah sudah tidak ada semua tuh. Almarhum Bapak S. Bagio, almarhum Bapak Diran, Bapak Sol Saleh, Bapak Darto Helm, itu Pak
Edison sudah tidak ada. Jadi udah masuk kategori makhluk langka. Tom Tam grup lawak Abah, Tom Tam grup tuh Haji Kimung, Haji Firman, Haji Ogut, Haji Komar. Haji Firman dan Haji Kimung sudah almarhum. Tinggal Haji Ogut sama Abah yang masih dikasih kesempatan untuk menikmati suasana kehidupan di Nusantara ini. Gitu ya Bunda. Nah, kalau dari Bunda sendiri nih, awalnya ya kan, awalnya setelah mungkin kan ketemu sama Abah Komar ya kan, waktu pertama kali. Itu mungkin Bunda menebak-nebak dulu atau mungkin menyapa atau gimana nih Bun? Ya menyapa dulu, terus aku tanya namanya siapa, Pak Haji, aku bilang, Haji Komar. Terus aku terawang, begitu terawangnya tepat, ya udah langsung dia ini, aku pingin ke Jambi ke rumah Kak Yu katanya. Dia bilang kan kalau manggil aku Kak Yu karena orang Jambi kan. Udah Pak Haji dengan istrinya ke Jambi ke rumah. Ingat ya. Oh ingat banget aku. Tapi saat itu Bunda udah tahu ya kalau sama kayak Abah Komar ini seorang seniman dan juga budayawan Nusantara. Iya kan, Mbak? Itu udah tahu atau belum Bunda? Tahu. Tapi kan di situ kan rame, namanya orang acara pelantikan ya Pak Haji ya. Pelantikan gubernur, Pak Haji diundang sebagai pemain pelawaknya ya. Sebagai figur seniman pelawaknya. Kedua sebagai Ruhut Sitompul juga. Ya, kedua sebagai hari itu 2006 ya Kak Ayu, saya masih resmi menjadi anggota DPR RI. Oh berarti udah Abah Komar ini udah terjun di dunia politik ya berarti ya? Ya, jadi anggota DPR RI Komisi 10 dengan ditugaskan oleh institusi kami untuk ke Sumatera Selatan, dari mulai ikut mengawal momentum kampanye sampai dengan pelantikan gitu. Jadi mantan pejabat tinggi negara. Asik. Walaupun badannya tidak tinggi. Betul. Iya kayaknya 2006 ya. 2006 berarti saya dan Pak Ruhut Sitompul, Bang Ruhut Sitompul, Eko Patrio. Eko Patrio waktu itu belum jadi anggota dewan. Tapi dia ada juga waktu itu. Iya. Bang Ruhut Sitompul sama saya satu angkatan. Satu angkatan ya. Berarti mulai dari awal itu, mulai pertemuan ya kan, mulai ada awal komunikasi dengan Bunda sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Ya, saya merasakan tes kita nyambung gitu. Nah, tes karena Abah paham betul, beliau ini adalah asli dari suku anak dalam di Jambi. Dan saya sangat mencintai peradaban, semua peradaban yang ada di tanah air Indonesia, dari Jambi, suku anak dalam. Saya memandangnya bukan suku, tetapi sebuah peradaban anak dalam. Ada Sunda, dia bukan suku, dia peradaban. Banyak sekali peradaban di Nusantara, dari mulai Aceh sampai Papua. Kekayaan peradaban, dan saya sangat mencintai peradaban Nusantara itu gitu. Sebagai anak suku anak dalam, itu yang saya apresiasi lahir batin. Jadi nyambung, taste-nya nyambung gitu. Dari penilaian Bunda nih ya, selama persahabatan, bisa dibilang persahabatan ya, persahabatan udah saudara lagi ya. Gimana nih Bun, dari perasaan Bunda sendiri sampai sekarang nih? Kalau untuk sekarang sih nyaman ya, nyaman tuh apa? Malah Pak Haji sama istrinya, Kak Yu ikut nggak, katanya mau kemana-mana ikut nggak, sering ditawar diajak. Ya udah ikut itu. Dulu juga sebelum aku ke Jakarta aku sempat komunikasi juga, Pak Haji aku nih mau ke Jakarta, bagus nggak, aku bilang kan. Ya Kak Yu bagus tuh katanya. Alhamdulillah benar, aku udah memberanikan diri. Bangga juga ketemu orang, ibaratnya orang berfungsi juga dia di DPRI kan. Dulunya istilahnya berfungsi ya. Berfungsi dia. Paling pikir-pikir kalau nanti kita nggak bisa makan, namanya Jakarta nggak ada saudara ya. Betul. Nggak ada saudara. Pak Haji ada, paling numpang makan dengan Pak Haji. Alhamdulillah ya Pak Haji. Sampai sekarang masih
silaturahmi masih dekat. Masih dekat. Iyalah. Nah, kalau Abah sendiri nih, gimana nih, Bah? Dari persahabatan sama Bunda juga nih, suka dukanya ada pernah ngalamin enggak? Kita masing-masing punya kompetensi. Kan sosok manusia itu terdiri dari kompetensi dan karakter. Betul. Ada kandungan hard skills dan soft skills gitu. Saya sangat menghargai dan menghormati sosok Bunda Ratu Ayu. Kakak Bunda Ratu Ayu ini memiliki soft skill yang luar biasa, karakter yang khas Nusantara, dan kompetensi yang tidak semua orang memiliki kemampuan supranatural, kemampuan ketajaman dalam penglihatan batin. Itu yang terus terang saya nyambung dan suka sekali. Suka sekali. Gitu. Ya. Berarti saya tahu betul kemampuan yang dimiliki oleh Bunda Ratu Ayu ini memang alamiah, tidak dipelajari secara khusus. Ada yang seperti itu kondisinya. Betul. Gitu. Jadi apapun yang dikatakan ketika melihat seseorang oleh Bunda Ratu Ayu ini, ya apa adanya, polos gitu. Beliau sangat amat jujur sekali. Kalau orang itu warnanya oranye, ya beliau katakan oranye. Kalau merah ya merah, kalau hitam ya hitam, gitu. Sangat polos, dan Abah suka yang jujur mengatakan apa adanya gitu. Tapi sempat juga, tapi Kalau jujur bukannya nama kue. Cucur itu. Cucur. Tapi Pak Haji sempat itu juga, sempat melawan ibaratnya, tapi dia suka. Aku tuh punya kelebihan yang luar biasa, tapi sempat melawan juga dulu. Pak Haji jangan calon bupati lah. Jangan nyalon bupati. Pak Haji wakil aja dulu. Saingan nama Pak Haji ini, yang ini bupatinya. Terus Pak Haji wakil dulu. Nanti Pak Haji bisa tiga periode nih. Malah melawan dianya. Akhirnya memang jeblok. Akhirnya. Dan faktanya memang saya keteteran. Baru dia, aduh benar ya kata Bu Ratu katanya. Sekarang bangkit lagi nih. Pak Haji bangkit nih. Aku bilang nanti ada teman lama yang mau bantu nih. Mudah-mudahan kita berdoa. Amin. Menjadi orang berfungsi lagi ya Pak. Berfungsi. Jadi hari ini saya belum berfungsi. Ya pasti udahlah. Kalau di usia saya kan, Tapi kalau itu istilah buat Kak Ayu, buat Bunda Ratu Ayu itu istilah. Orang-orang berfungsi artinya dia memiliki kedudukan khusus di tatanan kehidupan Nusantara ini. Sayang orang yang tertinggi lah gitu kan. Dan ngomong-ngomong tinggi Kak, saya agak kesinggung. tersungging. Sekarang saya ada inisiatif untuk mendirikan sebuah organisasi. Mas Sinten apa? Siapa namanya? Tio. Mas Tio. Saya Tio, ada pemikiran. Saya mau mendirikan organisasi POPSI dan saya ingin jadi ketua umumnya. POPSI, Persatuan Orang Pendek Seluruh Indonesia. Kalau dulu kan ada persatuan orang kerdil ya, kan ada ya kalau nggak salah. Iya. Yang pendek yang kerdil beda itu. Itu beda ya. Pendek kerdil. Saya akan minta izin sama Bang Ucok Baba misalnya untuk jadi sekjen. Sekjennya Bang Ucok Baba. Bendahara umumnya Daus Mini. Pokoknya seru. Digemulin ya. Tapi kalau orang-orang kecil seperti kami, orang-orang pendek seperti kami itu rata-rata cerdas, analitis, sintetis, dan analis. Kenapa? Sebab menurut analisa otak dengan pantatnya dekat gitu. Jadi cerdas ya. Jadi kalau ada teman-teman yang satu ukuran dengan saya, nggak usah kecil hati. Saya punya organisasi, POPSI, Persatuan Orang Pendek Seluruh Indonesia. Yang masuk gitu. Cerdas kok. Gitu. Waktu itu kan Bunda masih di sana ya, masih di mana, Riau ya, masih di Jambi, masih di Jambi. Nah, apa yang kira-kira meyakinkan Bunda untuk hijrah ke Jakarta? Kan saat itu kan tanya sama Abah ya. Tanya sama Abah. Apa nih kira-kira Bunda? Ya tanya, Bah, Pak Haji, aku manggil dia Pak Haji. Pak Haji, aku mau ke Jakarta nih. Bagus tuh Kak Yu, bagus tuh katanya kan. Benar nih, aku bilang benar. Akhirnya aku merantau lah
cuman bawa duit 500.000. 500.000. 500.000 ongkos pesawat, terus numpang rumah orang. Akhirnya bergabung nih dengan orang-orang Demokrat, ya nggak perlu cerita lah kan. Dan orang Alhamdulillah. partai lah. Tapi bisikan itu bilang, berangkatlah kamu ke Jakarta, suatu saat kamu bakal ketemu orang berfungsi. Maksudnya jadi penasehat orang berfungsi. Terus aku bilang, apa benar seorang aku nih ibaratnya anak Jambi yang nggak punya saudara bisa merantau menjadi penasehat orang berfungsi. Anak Jambi, anak hilang lagi. Hilang lagi, aduh. Berarti awal datang sampai Jakarta itu langsung menuju ke tempat Abah atau gimana nih? Ngobati pasien. Ngobati pasien dulu. Ada mereka itu ibaratnya suami istri lah kan. Aku obatin, akhirnya suaminya pulang, bersatu lagi, sudah deal itu udah kemana-mana. Akhirnya itu tadi ikutan dengan paranormal ya. Iya. Kita Mamini juara 1 se-Asia. Udah merembet. Alhamdulillah sampai sekarang ya Pak Haji. Yang pertama aku nggak pernah pingin banget umroh. Yang pertama umroh aku nih siapa? Pak Haji yang umrohin aku. Akhirnya aku di depan Ka'bah karena yang Pak Haji yang bayar. Aku berdoa lagi nih, ya Allah, aku pingin setiap tahun umroh. Karena kan gratis tadinya Gratis kan. dari Pak Haji yang bayar. Aku sudah lupa Kak Ayu. Iya. Nggak bisa ingat-ingat lagi. Iya, Pak Haji yang bayar kan. Akhirnya aku umroh, berdoa di Ka'bah. Aku pingin umroh setiap tahun. Alhamdulillah dikabulkan. Allah. Tapi kok bisa Pak Haji? Pak Haji kemarin berangkat umroh, aku juga berangkat umroh. Ini. Kayak itu kan. Dia berangkat umroh juga. Mimpin Benar-benar jamaah. suatu berawal saling tidak mengenal Jadi kayak saudara. menjadi kayak saudara. Ya. Masya Allah. Kak Ayu ini saya menilainya Kak Bunda Ratu Ayu ini memahami psikologi. Kan dalam psikologi agama itu ada uraiannya, ada eksplorasi psikologi bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk perempuan itu didominasi oleh 90% perasaannya, 10% logikanya. Beda dengan laki-laki. Laki-laki itu diciptakan oleh Allah 90% logika dan 10% perasaan. Bahkan laki-laki itu cenderung nggak punya perasaan. Gitu. Maka kalau bicara sama laki-laki Kak Ayu, beliau nggak pakai ini. Dia pakai ini. Karena laki-laki itu dominan logikanya 90%, perasaannya 10%. Nah, ketika saya menjawab hal-hal segala macam dari Kak Ayu, saya nggak pakai logika. Saya dengan perasaan. Itu yang membuat kedekatan kami sebenarnya. Nyambung gitu. ya. Mas ya percaya nggak dengan eksplorasi itu? Bahwa Tuhan menciptakan makhluk laki-laki itu 90% logika, 10% perasaan. Kalau perempuan 90% perasaan, 10% logika. Faktanya, kalau anak sakit, kalau ibu-ibu lihat anak sakit nangis dulu, Betul. baru ingat rumah sakit. Kalau ibu-ibu dia nangis dulu, ada perasaannya jalan, baru ingat rumah sakit. Beda dengan kita laki-laki, lihat anak sakit, rumah sakit. Nah, pulang dari rumah sakit baru dia nangis. Kenapa nangis? Sebab resepnya kemahalan. Gitu. Kalau saya nih selain Abah yang benar-benar bilang itu ucapin logika, saya sendiri kan juga di bidang seni ya, di bidang ini. Saya melihat ekspresi itu luar biasa loh. Masih melekat loh. Karakternya itu cepet banget. Saya kan aslinya tahun 1981 Abah Komar lulus dari Sekolah Pendidikan Guru. SPG waktu itu Kak. Iya. Sekarang sudah nggak ada di Indonesia SPG. Tidak ada, hanya ada di Lampung. Sekolah Pendidikan Guru di seluruh Indonesia udah nggak ada. Yang ada tinggal di Lampung sekarang. Sekolah Pendidikan Gajah. Jadi iya kan, Kak? Jadi saya sama teman-teman sama yang mau jadi guru, kalian harus malu.
gitu. Harus menggali ke pendidikan. Gajah aja sekolah. Di Lampung kan disekolahkan gajah kan. SPG tinggal di Lampung yang belum dihapus. Udah dihapus semuanya di Indonesia gitu. Ya. Abah aslinya guru. Tahun 81 lulus sekolah pendidikan guru. Guru TK lagi, jurusan TK lagi Kak, pendidikan anak usia dini. Tahun 82 langsung jadi kepala sekolah TK, siangnya ngajar SD di beberapa tempat. Aslinya guru. Gitu. Kemudian S1-nya Abah ambil fakultas FISIP. You know FISIP? Fakultas Ilmu Santet dan Ilmu Pelet. Waduh. ya FISIP itu Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Bisa juga artinya begini, bagaimana kita menyantet ilmu sosial dan memelet ilmu politik gitu. S1-nya FISIP. Ambil esos juga gitu. Mestinya sih Abah mesti ambil SPD ya. Sarjana Percaya Diri. Tapi teman-teman Abah banyak yang SAG. Anda kan pernah lihat kan SAG itu, Sarjana Alam Gaib. Ya, kalau saya kan mengenal Abah ya, kalau seusia saya mengenal Abah itu kan dari grup pelawak ya, Abah ya, grup itu lawak. Ya, lagu lawak itu ya. Tom Grup dan grup lawak 4 Sekawan. Kalau saya mengenalnya yang 4 Sekawan. 4 Sekawan. Kadang-kadang 4 Sekawan, kadang-kadang 4 sekamar. Artinya berempat sekamar gitu, nggak ada kamar lagi gitu. Nah, tapi pernah nggak kalau Bunda kan itu semua teman-teman Abah tuh keturunan blasteran semua. oh ya? Iya. Kalau Eman, Kang Roti dia aslinya bukan tukang roti, tukang bohong. Dia masih keturunan Belgia. Apa tuh? Emaknya gembel, bapaknya orang gila. Sorry Eman. Kalau Ginanjar masih keturunan Bali dia. Tapi sampai sekarang masih ada ini ya, komunikasi. Ya sering komunikasi gitu. Ya, Abah ya. Kalau Derry yang paling jangkung, hidungnya paling mancung. Dia masih keturunan Pakistan Kak. Pakistan, bapaknya iblis, banyak setan. I'm sorry Derry. Bercanda. Nah, Abah, kayak Bunda sendiri kan mempunyai kelebihan, Talenta. Kelebihan untuk menerawang, bisa dibilang kayak gitu kan. Nggak semua orang kan mempunyai. Nah, tapi Abah pernah nggak nih menawarkan, ayo ikut aku aja ngelawak atau mungkin di grup lawak ini biar selain talenta menerawang juga ada talenta ngelawak juga, pernah nggak nawarin gitu? Secara khusus sih belum pernah ya Kak. Belum pernah ya, kan biasanya kan pada Iya gimana? Sungkan lah saya. oh gitu. Gitu. Karena bukan basic aku. Aku mah kan. sukanya menerawang. Kalau dari nama orang, Pak Haji juga sering nanya, nama ini gimana ya. Iya. Pak Haji kayak ini. Suka. Gitu. Ini yang menang siapa nih, kata Pak Haji bilang. Ini yang menang nih Pak Haji, caranya kayak ini Pak Haji kayak itu. Gitu. Sudah tahu ya Pak Haji? Ya, seperti itu. Ya mungkin sekelumit ya Abah ya, Ya. tadi cerita antara Bunda Ratu sama Abah mulai dari pertemuan pertama sampai sekarang ya udah menjadi saudara ya. Iya. Nah, Barakallah. oke, buat pemirsa channel Master Terawang, itulah tadi obrolan-obrolan dari Bunda Ratu dan juga Abah Komar. Mungkin buat para pemirsa channel Master Terawang, apalagi yang akan kita bahas? Jangan lupa subscribe, like, dan share channel Master Terawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.